Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Seperti yang telah dijelaskan pada mata kuliah minggu lalu, bahwasanya minyak atsiri merupakan senyawa yang diekstrak dari bagian tumbuhan dan diperoleh melalui proses distilasi atau penyulingan. Dari proses distilasi ini tentunya akan menghasilkan limbah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang pemanfaatan limbah dari proses penyulingan minyak kayu putih untuk pembuatan arang aktif. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Putri Anindya dengan NPM 8 sebagai penyaji, Yulia Fauzia NPM 14 sebagai penyaji, kemudian saya sendiri Fatima Tresna NPM 37 sebagai moderator dan penyaji, dan terakhir ada Fauzia NPM 40 sebagai penyaji. Nah, untuk pendahuluannya di sini yaitu minyak kayu putih yang merupakan minyak atsiri yang dihasilkan dari tanaman Malelica caju putih. Nah, minyak atsiri ini sejak dahulu sudah dikenal masyarakat Indonesia sebagai salah satu bahan obat yang diadakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aromanya yang wangi, yang khas, dan hangat jika dibaurkan pada kulit, banyak disukai masyarakat, baik itu tua, muda, dewasa, hingga bayi. Nah, di sini ada proses ekstraksi minyak atsiri dengan metode water and steam distillation. Yang pertama itu, kita akan mempersiapkan bahan bakunya terlebih dahulu, yaitu daun minyak kayu putih yang telah dipanen, kemudian dipetik dari tangkainya. Proses selanjutnya yaitu adalah proses pengeringan daun minyak kayu putih. Di sini berfungsi untuk mengurangi kadar air pada daun kayu putih. Nah, yang ketiga ada proses penyulingan. Pertama itu kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu, seperti kettle suling, kondensasor, Erlenmeyer, dan kompor gas. Selanjutnya, kita siapkan kettle-nya yang telah berisi air. Lalu kita masukkan daun kayu putihnya ke dalam kettle penyulingan. Nah, selama 1 jam penyulingan ini, nanti akan keluar embun dan minyak atsiri yang tercampur melewati kondensasor dan ditampung ke wadah kaca. Nah, proses penyulingan ini dilakukan 6-8 jam setelah minyak pertama tadi keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Oke, selanjutnya di sini ada proses pemisahan aerosol dan minyak atsiri dengan menggunakan alat separator. Terus ada penimbangan minyak atsiri dan ada pemurnian minyak. Pemurnian menggunakan bahan kimia seperti magnesium sulfat yang berfungsi sebagai penyikat air dan kotoran yang masih tercampur dalam minyak. Yang terakhir ada penghitungan rendemen minyak atsiri. Menurut Haris, tahun 1987, rendemen dihitung berdasarkan perbandingan antara output dan input dalam persen. Seperti dirumuskan output dibagi input dikali 100%. Selanjutnya di sini ada pemanfaatan minyak kayu putih. Di Indonesia, minyak kayu putih itu digunakan untuk menghangatkan tubuh bayi, obat gigitan serangga, pusing, dan mual. Selain itu, minyak atsiri juga banyak digunakan meredakan berbagai penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, batuk, sinusitis, dan radang tenggorokan, serta untuk mengobati nyeri otot, kulit berminyak, dan rematik. Baik, selanjutnya. Untuk selanjutnya ada pemanfaatan limbah minyak kayu putih. Untuk limbah yang dihasilkan dari proses penyulingan kayu putih yaitu limbah padat berupa daun dan ranting kayu putih. Limbah ini dimanfaatkan kembali menjadi briket atau arang aktif. Arang aktif yang dihasilkan dapat diterapkan kembali sebagai penjernih air limbah pada penyulingan minyak kayu putih. Untuk proses pembuatan arang aktif, yang pertama, kita harus mempersiapkan bahan baku berupa limbah daun dan ranting dari penyulingan minyak kayu putih, larutan benzoat teknis, larutan iodium, larutan natrium triosulfat, larutan kanji, larutan metilen biru, dan aquades.
Yang kedua, tahapan bahan baku berupa limbah daun disiapkan beserta lantinya dari penyulingan minyak kayu putih, larutan benzoat, larutan iodium, larutan natrium triosulfat, larutan kanji, larutan metilen biru, dan aquades. Proses yang ketiga yaitu pembuatan arangnya. Ada 3 tahap untuk proses pembuatan arang. Yang pertama, tahap pirolisis, yaitu pengarangan pada suhu 450 derajat Celcius selama 3 jam. Yang kedua ada tahap aktivasi, aktivasi fisis pada suhu 750 derajat Celcius dan 850 derajat Celcius selama 60 menit. Untuk tahap yang terakhir, yaitu ada tahap pengujian. Tahap pengujian itu adalah rendemen kadar air, kadar abu, kadar volatil, kadar karbon terikat, semuanya diuji. Next. Baik, di sini ada proses pengujian. Yang pertama itu ada rendemen. Rendemen itu penetapan rendemen bertujuan untuk menentukan jumlah arang aktif yang terbentuk setelah proses aktivasi dari bahan baku. Rendemen arang aktif dari limbah daun dan ranting penyulingan minyak kayu putih berkisar antara 72,659 hingga 82,42%. Yang kedua itu ada kadar air. Penetapan kadar air ini bertujuan untuk mengetahui sifat higroskopisitas arang aktif yang diperoleh kadar air arang aktif dari limbah daun antara ranting penyulingan minyak kayu putih berkisar antara 6,5 hingga 9,72%. Yang ketiga itu ada kadar volatile arang aktif. Penetapan kadar volatile bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa yang mudah menguap pada arang aktif yang diperoleh. Kadar volatile arang aktif dari limbah daun dan ranting penyulingan minyak kayu putih berkisar antara 45,78 hingga 50,78%. Selanjutnya, ketiga ada kadar karbon terikat arang aktif. Penetapan kadar karbon terikat bertujuan untuk mengetahui kandungan karbon terikat setelah aktivasi. Kadar karbon terikat arang aktif dari limbah daun dan ranting penyulingan minyak kayu putih berkisar antara 36,52 hingga 46,21%. Yang terakhir ada kadar abu arang aktif. Penetapan kadar abu bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral atau logam yang terkandung dalam arang aktif. Kadar abu arang aktif dari limbah daun dan ranting penyulingan minyak kayu putih berkisar antara 8,01 hingga 14,36%. Nah, baik, dapat disimpulkan bahwa dari proses penyulingan minyak kayu putih ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi pembuatan arang aktif. Nah, jadi dari proses ini kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang proses dari distilasi itu tidak mencemari lingkungan karena dapat dimanfaatkan kembali dan arang aktif ini bisa dimanfaatkan kembali untuk proses penjernihan air pada proses distilasi minyak kayu putih. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.